Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sekarang dalam pembelajaran matematika materi dimensi 3 untuk kelas 12 matematika wajib. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dua buah soal, hanya dua buah saja, tapi ini terkait kuis. Jadi soalnya cukup menarik ataupun menantang. Dua soal. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan pause dulu videonya, boleh dikerjakan dulu agar lebih menantang dan bisa mengukur kemampuan ya. Nomor 1 adalah diketahui suatu 5 segi 4 beraturan PQRST dengan panjang QR sama dengan 4 dan PQ-nya 8. A adalah titik tengah PQ, tentukan jarak Q ke AS. Kemudian yang kedua, ini soal cerita ya. Namo adalah seekor semut yang berada di sudut suatu kamar berbentuk prisma segi 4. Namo merasa lapar dan mengetahui di sudut lain terdapat makanan. Bantulah Namo untuk menemukan rute terpendek yang dapat ditempuh untuk menuju makanan serta hitung panjang rute tersebut seperti pada gambar di samping. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Oke, kita coba mengerjakan soal nomor 1. Dengan langkah pertama kita lakukan gambar dulu ya. Kalau satu belum ada gambarnya, kita gambar dulu. Setelah digambar, ini digambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, jadi terlihat gambar. Jadi di sini ada, karena tadi limasnya P.QRST, berarti P-nya sebagai puncak ya. PQRST. Dan panjang PQ-nya itu 8, berarti ini PQ-nya 8, begitu ya. Begitu juga dengan PR, PS, PT itu semuanya 8, lalu QR bawahnya persegi karena beraturan, berarti QR-nya berapa tadi? 4 ya, 4. Jadi panjang alasnya 4 ini, sedangkan PR-nya adalah berapa tadi? 8. Supaya tidak mengganggu, tidak dimasukkan dulu angkanya ya. Nah, kemudian tadi katanya ada A. A itu berada di mana tadi A katanya berada di tengah-tengah PQ gitu ya. Kalau ini pakai GeoGebra cukup pakai midpoint gitu, midpoint atau center. Di sini sudah dibuat. Nah, di sana ada A ya, di sana ada A. Mudah-mudahan jelas gambarnya, goyang-goyang. Lalu setelah itu kita mau mencari jarak dari Q ke AS. Nah, mana AS? AS itu mana ya? Nah, ini AS ya. AS-nya ini. Bagaimana jarak Q ke AS? Berarti ini jarak dari titik ke garis. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita menggambar dulu gerak-gerak. Kita kalau mau mencari jarak dari titik ke garis, maka kita cari cari titik pada garis tersebut sehingga membentuk sebuah garis yang tegak lurus. Dengan kata lain adalah sebuah garis segitiga. Misal di sini kita ambil satu titik M pada AS gitu, di sini ada M, maka yang kita cari adalah panjang AM-nya. Ya, panjang AM. Jadi kita buat garis AM. Jadi yang QM. Karena Q ke AS ya, jadi QM ini kita cari. Yang kita cari adalah panjang QM. Nah, karena ini adalah jarak dan kita mencari jarak dari Q ke AS, maka kita keluarkan segitiga ya QAS. Kalau QAS berarti kita keluarkan, nah kita gambar dulu ya, ini segitiganya. Kita keluarkan segitiga QAS begitu. Jadi kalau kita keluarkan ya kita keluarkan segitiga QAS seperti ini. Oke, sesudah kita keluarkan ya, kita sudah tahu di sini panjangnya adalah 4 ya. Ini 4, lalu yang tegaknya ini adalah 8. Nah, kita dapat mengeluarkan segitiga QAS. Yang tentu pastinya ini adalah tegak lurus gitu ya. Tegak lurus dia. Jadi ini kita kasih tanda tegak lurus. Ya, begitulah. Jadi kita di awal mencari jarak dari Q ke AS ya. Ini lambang yang sudah kita sepakati meskipun tidak ada ya. Berarti adalah QM.
Tapi kita harus mengeluarkan segitiga QAS kan begitu ya. Jadi ide dari jarak titik ke garis itu kita keluarkan saja segitiganya. Kalau misalkan ditanyakannya adalah QAS, oh berarti segitiga QAS begitu setidaknya ya. Nah, setelah itu kita tinggal mencari panjang dari masing-masing sisinya. Di sini kalau kita lihat QA ya, QA. A itu kan di sini ya. A itu titik tengah dari PQ. PQ itu 8, berarti otomatis kita mengetahui bahwa panjang QA itu adalah 4. Nah, ini 4. Nah, pakai hitam biar kelihatan ya. Jadi QA-nya adalah 4. QS bisa kita cari. QS itu adalah diagonal segi 4 ya, persegi di sini QS. Berarti karena panjang sisinya 4, berarti di sini pasti adalah 4 akar 2. Nah, begitu. Berarti tugas kita sekarang bagaimana kita mencari panjang dari AS. Nah, tentu ini menjadi hal yang titik berat di sini ya, yang susahnya maksudnya di sini. Jadi AS-nya bagaimana cara kita mencari panjang AS? Nah, untuk mencari panjang AS ya, maka kita bisa mengeluarkan segitiga QSP begitu. Kita kembali lagi ke sini gambarnya, kita bisa melakukan segitiga QST. Nah, kalau kita lihat ya biar kelihatan mana sih QST itu. Nah, ini QST. Sorry, bukan QST, QSP ya, QSP. Nah, bagaimana kita hilangkan di sini limasnya? Nah, kita hilangkan. Nah, seperti itu. Inilah gambar dari QSP atau PQS. Nah, jadi ini gambarnya. Jadi di sana ada siapa saja. Jadi M terletak di sana ya, M di sana, A juga di sana. Ini T dan F-nya boleh kita abaikan saja. Nah, kita keluarkan dia, sehingga kalau kita keluarkan ini menjadi, nah seperti inilah ya kurang lebih. Oke, kita sekarang mau mencari panjang dari AS. Nah, bagaimana cara mencari panjang dari AS? Di sini bisa kita dapatkan dengan, di sini kan A itu titik tengah antara PQ. Nah, misal kita punya titik tengah lain dari PS, misalkan kita B ya, kita B seperti itu. Sehingga kalau kita gambar, nah seperti ini ya, maka di sini akan kita peroleh bahwa dari P ke A ini ya, kalau kita gambar garis lain dulu. Nah, misalkan di sini ada titik O lah katakannya, ada poin O di sini. Maka nanti jarak dari P ke AB itu akan setengah dari PO. Sedangkan PO ini adalah jarak dari titik P ke alasnya. Jadi P itu kan berada di tengah-tengah QS. Sehingga PO itu dia adalah tinggi. Nah, sehingga bagaimana cara kita mencari PO? Kita hitung menggunakan Pitagoras. Di sini kita cari, kita akan sebenarnya mengeluarkan segitiga POS begitu. POS kita cari. Nah, jelek banget. Nah, belum lancar. Susah. Langsung saja lah ya. Bahwa PO itu sama dengan akar dari siapa tuh PO itu? PS kuadrat begitu. PS kuadrat dikurangi OS kuadrat. Ya, kalau kita melihat segitiga POS. Sehingga dia sama juga dengan akar dari berapa itu PS? PS-nya adalah 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat dikurangi PO. PO-nya adalah, tadi kan PO itu, OS itu, QS itu, di sini dia mana QS itu 2 akar 2. Karena ini titik tengah, berarti OS-nya adalah otomatis 2 akar 2. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah 2 akar 2. Dikuadratkan. Begitu. Berarti sama juga dengan ini 64 dikurangi 8. Sebenarnya bisa pakai cadas juga ya. Berarti ini adalah 2 akar 14. Nah, gitu sebenarnya.
Jadi kita sudah dapat bahwa PO itu adalah 2 akar 14. Nah, ini 2 akar 14. Ya kalau misalkan kita mau menggunakan cadas, ini kan 8 ya. Mana tadi 8? 8 itu berapa sih? 8 itu kan 2 akar 16 gitu ya. Dikurangi 2 akar 2 gitu. Jadi 2 akar 14. Kalau mau misalkan pakai cara cepat Pitagorasnya. 2 akar 14. Nah, sehingga kalau kita sekarang sudah mengetahui PO-nya itu adalah 2 akar 14, otomatis kita mengetahui jarak dari A ke alasnya itu, A ke alas, kita pindah dulu ke sini. A ke alasnya itu adalah pasti akar 14. Misalkan A ke bawah ke titik, nah misalkan C gitu ya. C, sehingga di sini kita tahu bahwa panjang dari AC itu dia adalah akar 14. Nah, tapi kan kita masih mengetahui tingginya. Baru mengetahui tinggi dari AC. Tapi ini sudah sangat membantu karena nanti kita kan mencari jaraknya itu jarak dari Q ke AS tadi ya, Q ke AS. Nah, katakanlah seperti itu di sini ya ke AS. Jadi QM kan begini ya, QM. Sehingga kalau kita mau mencari panjang QM, nah QM ini pasti tegak lurus kan. Berarti alas kali tinggi QM kali AS gitu ya. Itu akan sama juga dengan QS kali AC gitu. Sehingga sekarang AC-nya kita sudah tahu, QS-nya sudah tahu tadi. Sehingga sekarang kita tinggal mencari AS. Nah, bagaimana cara mencari AS? Salah satu cara mencari AS adalah bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Pitagoras yang mana? Lihat saja segitiga ACS. Nah, itu ya, segitiga ACS. Jadi kalau kita mau mencari AS, sudah saja kita menggunakan segitiga ACS. Tentu kita harus tahu dulu berapa panjang CS-nya. Nah, kalau kita lihat, ini kan A titik tengah ya, B juga titik tengah, P juga sebenarnya di sini ada titik tengahnya. Ini kalau kita proyeksikan ke bawah, ini QC, ada QS, nanti juga akan ada, misalkan di sini B juga kita proyeksikan ke bawah, sehingga dia akan jatuh di titik, katakanlah titik D ya. Nah, begini, titik D, begitu, sehingga menjadi garis BD. Nah, sehingga si alas ini, si QS ini, dia terbagi menjadi 4 bagian. Dan karena semuanya sama-sama berasal dari titik tengah, ya, berdasarkan sifat kesebangunan, maka sebenarnya QC itu sama dengan QC, sama dengan QO, sama dengan OD, sama dengan DS. Artinya mereka ini semuanya panjangnya sama. Karena semuanya panjangnya sama, ya, maka otomatis kalau kita mau mencari QC, berarti itu adalah 1/4 dari QS, karena 1 bagian dari 4 QS. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita keluarkan menjadi seperti inilah ya. Bisa dilihat. Jadi kita sudah tahu panjangnya mana warna hitam. Panjang akinya tadi di awal sudah 4 ya. Ini adalah berapa? Semua QS itu adalah 4 akar 2 ya, 4 akar 2. QS di sini 4 akar 2, tapi karena dibagi berarti ini menjadi akar 2 begitu. Di sini akar 2, sini akar 2, sini juga akar 2. Nah, begitu. Nah, sehingga bagaimana cara kita mencari AS? Oh, kita AC-nya tadi ya, lupa ya. AC-nya tadi karena PO-nya tadi ya, PO-nya kita sudah cari. Tadi di atas sudah ada. PO-nya adalah ini 2 akar 14 ya. Berarti sekarang kita sudah tahu bahwa AC itu setengahnya. Jadi AC-nya adalah 4 akar 14 ya. Jadi di sini kita sudah tahu AC-nya sama dengan akar 14. Nah, sehingga sekarang kita akan mencari panjang AS dulu. Nah, bagaimana panjang AS? Kalau kita melihat segitiga dari segitiga ACS, nah, gitu ya, ACS itu segitiga siku-siku di C, sehingga di sini panjangnya itu adalah, kalau kita mau mencari panjang AS, berarti AS itu sama juga dengan akar dari CS kuadrat, begitu. CS kuadrat dikurangi, tambah
CS kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, gitu. AC kuadrat. Berapa CS? Nah, ya. CS itu kan kita sudah tahu berarti di sini adalah 3 akar 2. Ya, kan akar 2-nya 3 kalau dikuadratkan ditambah akar 14 dikuadratkan. Berapa 3 akar 2 itu? 18 ya. 18 tambah 14. 32. 32 berarti 4 akar 2. Nah, jadi di sini kita tahu AC-nya adalah 4 akar 2. Nah, begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari panjang siapa tadi QM, jadi tinggal kita menggunakan rumus perbandingan luas bahwa QM kurang jelas ya. Bahwa QM gitu ya. QM dikalikan ya, tinggi dikalikan AS gitu ya, alas, sama juga dengan tingginya siapa itu AC dikalikan mana QS. Nah, begitu. Sehingga QM itu yang kita cari ya, QM adalah AC-nya berapa tadi? Nah, AC-nya akar 14 ya. AC-nya akar 14. QS-nya 4 akar 2. Nah, begitu ya. Dibagi QM. QM-nya nah tadi QM. Bagi AS ya, bagi QM, bagi AS. AS-nya 4 akar 2. Nah, ini ada yang habis ya. 4 akar 2, 4 akar 2 ini habis. Sehingga jawabannya adalah berapa di sini? Akar 14. Nah, begitu. Ini jawabannya. Jadi panjangnya adalah akar 14 begitu. Sebenarnya memang di sini gambarnya relatif banyak ya. Karena ini untuk memperlihatkan bagaimana cara pengambilannya gitu, step-stepnya seperti apa. Tentu kalau dikerjakan cukup beberapa gambar, tidak usah semuanya. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya di sini kita tahu bahwa segitiga AQS itu dia kan segitiga sama kaki ya, sama kaki itu, tapi puncaknya di S. Karena di sini kita tahu bahwa AS-nya itu 4 akar 2. Sebentar. AS gangguannya. AS-nya 4 akar 2, lalu SQ-nya juga 4 akar 2 gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu jarak dari mana? Dari A ke QS gitu, di sini A ke QS, atau yang tadi itu adalah siapa namanya HC, yaitu sebenarnya juga sama juga dengan Q ke AS atau QM, itu pasti sama gitu sebenarnya kalau kita sudah menyadari. Tapi kalau belum disadari ya kita kerjakan saja seperti biasa, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah akar 14 dengan cara ya seperti ini. Meskipun tadi sebenarnya kalau kita mau mencari tinggi panjang dari A ke C, itu sebenarnya tanpa menggunakan gambar ini juga sudah terbayang ya. Tanpa menggunakan gambar kita sudah tahu, oh berarti itu tingginya adalah setengahnya, karena A ini titik tengah dari PQ. Boleh seperti itu, tapi lebih jelasnya seperti ini. Oke, itu soal nomor 1. Nah, sekarang bagaimana dengan soal nomor 2 ya. Itu adalah ada si namo ya, namo. Oke, tugas kita sekarang mencari tadi dia lapar katanya ya, lalu dia ada makanan di pojok yang lain seperti di sini. Nah, maka carilah, bantulah Namo untuk menemukan rute terpendek yang dapat ditempuh untuk menuju makanan serta hitung panjang rute tersebut. Nah, di sini karena supaya tidak pusing dalam menyebutkan itu si nama itu di mana, di sudut yang mana, itulah yang pojok kiri ya, kanan atas. Kalau biar gak pusing kita kasih nama saja ya, itu tidak dosa kok. Kita kasih nama saja di sini katakan A, di sini B, di sini C gitu saja ya, di sini D, nanti biar lebih enak begitu.
Inilah salah satu fungsi variabel itu seperti ini untuk memberikan nama. Ya, tentu di sini ini 4, 3, 3. Ya, berarti kalau kayak gitu, kalau sinamol ingin terpendek, karena sinamol ini kita anggap titik, makanan juga ada di satu titik tertentu. Oh, berarti ini jarak antar titik. Oh, ya sudah saja. Kita cari jarak dari titik mana G ke A. Ya, atau di sini adalah diagonal ruang, sama juga dengan GA. Oh, berarti dia adalah akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, begitu ya. Berarti di sini akar dari berapa itu? 99 tambah 16. Berarti adalah akar dari 34. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau jawabannya seperti ini, ya, maka ini kita anggapnya keliru ya. Keliru. Kenapa keliru? Wah, bagaimana cara sinamol itu pergi ke A? Apakah dia terbang begitu dari pojok ke pojok? Apakah dia punya sayap ya? Apakah dia si Anthony gitu, semutnya si Ant-Man itu? Tentu, nah itu jebakannya di sana. Di sini kita anggap bahwa dia tidak bisa terbang, sehingga tidak, meskipun memang jarak terpendek itu dari G ke A ya GA gitu. Tapi di sini kita harus mencari rute. Nah, bagaimana rutenya? Maka di sini ada beberapa pilihan ya. Tentu tidak mungkin langsung terbang dari G ke A. Maka dia harus melalui beberapa cara. Nah, bisa saja di sini kita dari G, misalkan dari G lalu ke F, lalu ke B, lalu ke A. Tapi ini nampaknya terlalu panjang ya. Kenapa? Karena tidak menyilang. Ini kan dari G ke F itu panjangnya 3. Tambah F ke B itu 3 juga. B ke 4. Sehingga ini 10 meter. Ini sebenarnya bukan alternatif paling panjang. Karena bukan rute terpendek. Karena kalau rute terpendek itu harus ada yang mendiagonalnya gitu. Harus mendiagonal. Misal begini. Pilihan yang kedua ya, misalnya yang kedua. Bisa saja dia dari G. Nah, dari G ke B. Dari G itu ke B. Lalu dari B ke A. Nah, gitu, G ke A. Kita lihat dari G ke B ini adalah 3 akar 2 ya. 3 akar 2 G ke B, karena 3 berarti 3 akar 2. Tambah B ke A nya adalah 4. Nah, berapa ini? Ini kalau dihitung 3 akar 2. Akar 2 itu kan sekitar berapa? 1,41 gitu. Sehingga kalau dikalikan 3 kali 141 berarti 4,2 sekian ya. Berarti ini sekitar berapa? 4,2 tambah 4 lah, sekitar segitu, atau 8,2 meter. Nah, itu ya. Jadi alternatifnya bisa jadi miringnya ke sini. Bisa jadi yang ketiga, misalkan dari G ke E. Jadi ini kan miringnya menghilangkan jarak 3 kali 3, sehingga jadi 3 akar 2. Bisa juga kan dia menghilangkannya misalkan dari G ke E. Ada suara ayam ya. Jadi dia lagi lihat malaikat. G ke E itu berarti 3, 4. Oh, berarti itu kan menghilangkan dari G misalkan ke E ya. Lalu dari E ke A. G ke E. Nah, G ke E itu dia adalah 3, 4. Oh, berarti 5 ya Pitagorasnya. Pitagoras 5. E ke A-nya adalah 3. Nah, berarti dia adalah 8. Nah, seperti itu, 8 meter. Tentu ini paling pendek. Begitu juga ini akan sama kasusnya dengan G ke D dulu ya. Misalkan G ke D. G ke D itu kan 3, 4 berarti 5. D ke A itu juga adalah 8. Atau G ke mana lagi? Sudah ya, cuma itu saja alternatifnya. Atau misalkan G ke C dulu bisa ya. G ke C itu 3, nanti C ke A 5, 8. Sehingga salah satu rute terpendeknya adalah G ke E ke A. Nah, inilah rute terpendeknya. Panjangnya 8. Tentu alternatifnya banyak ya. Yang penting panjangnya 8. Bisa G ke C, C ke A gitu. Atau tadi G ke D, D ke A. Seperti itu. Jadi jawabannya ini adalah 8. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan boleh di-share ke teman-teman jika ini dianggap bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.